HACCP adalah metode sistematis yang berbasis sains yang mengidentifikasikan risiko bahaya dan tindakan mengendalikan untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Fokus HACCP adalah pada pencegahannya, bukan hanya pemeriksaan hasil akhir. Sistem ini membantu dalam perancangan peralatan dan prosedur pengolahan yang aman dan efisien. HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point merupakan salah satu sistem manajemen keamanan pangan yang diakui di seluruh dunia. Sistem ini dikembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah dan sistematis untuk mencegah terjadinya bahaya pada pangan sebelum produk sampai ke konsumen. Inti dari HACCP bukan hanya untuk mendeteksi bahaya setelah terjadi, tetapi untuk mengantisipasi dan mengendalikan bahaya sejak tahap awal proses produksi. Dengan kata lain, HACCP adalah pendekatan yang berorientasi ke depan, bukan ke belakang. Konsep HACCP didasarkan pada pemahaman bahwa bahaya dalam pangan bisa muncul dari berbagai sumber. Bahan mentah yang terkontaminasi, proses pengolahan yang tidak higienis, suhu penyimpanan yang tidak tepat, hingga praktik distribusi yang kurang baik. Karena rantai produksi pangan sangat panjang dan kompleks, mulai dari petani, pengolah, distributor hingga penjual, maka dibutuhkan sistem yang bisa memastikan bahwa setiap titik dalam rantai tersebut memiliki kendali terhadap potensi bahayanya. HACCP berfungsi sebagai peta penguasaan risiko yang membantu industri mengenali di mana titik-titik paling kritis dalam proses produksi yang harus dipantau dengan ketat. Sistem HACCP terdiri atas dua unsur utama. Yang pertama, analisis bahaya, yaitu hazard analysis, dan titik terkendali kritis. Analisis bahaya bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi potensi bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksi, baik bersifat biologis, kimia, maupun fisik. Setelah bahaya diidentifikasi, perusahaan kemudian menentukan titik-titik dalam proses yang menjadi titik kendali kritis, yaitu tahap di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya tersebut. Sebagai contoh, dalam industri pengolahan daging, salah satu titik kendali kritis bisa jadi adalah tahap pemasakannya. Jika suhu pemasakan tidak mencapai standar tertentu, misalnya 75 derajat Celcius, untuk memastikan bakteri patogen seperti Salmonella dan Listeria mati, maka produk tersebut bisa membahayakan konsumen. Dengan adanya HACCP ini, industri tidak hanya mencatat suhu akhir pemasakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap batch produksi selalu berada dalam parameter yang aman. Dan bila ditentukan penyimpangan, tindakan korektif segera dilakukan. Nah, keunggulan HACCP dibandingkan sistem tradisional terletak pada orientasi terhadap pencegahannya. Sistem pemeriksaan tradisional biasanya fokus pada infeksi produk akhir. Artinya, produk diperiksa setelah semua proses selesai. Tapi jika ditemukan masalah, produk akan ditolak atau ditarik dari pasar. Pendekatan seperti ini jelas tidak efisien karena menyebabkan pemborosan bahan, tenaga, dan waktu. HACCP sebaiknya berupa mencegah kesalahan sebelum terjadi, sehingga dapat menekan potensi kerugian dan menjaga reputasi produsen. Selain itu, HACCP bersifat ilmiah dan terukur. Semua parameter mulai dari suhu, waktu, kelembaban, hingga kadar pH ditetapkan berdasarkan bukti ilmiah dan data empiris yang dapat diuji. Hal ini membuat sistem HACCP dapat diterapkan di lintas sektor dan lintas negara. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan internasional, penerapan HACCP bahkan telah menjadi persyaratan wajib bagi perusahaan jika ingin mengekspor produk pangan
ke banyak negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa. Nah, di sisi lain, HACCP juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan dengan menjamin bahwa pangan yang dihasilkan aman dikonsumsi. Perusahaan turut melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi resiko penyakit bawaan makanan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal. Dari sisi ekonomi, sistem ini membantu industri menghindari kerugian akibat penarikan produk atau tuntutan hukum dan kehilangan citra merek. Bahkan, banyak perusahaan menggunakan sertifikat HACCP sebagai alat pemasaran karena menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keamanan pangannya. HACCP juga mendorong lahirnya budaya keamanan pangan di lingkungan kerja. Setiap karyawan, mulai dari operator produk hingga manajer, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk, yang dimana harus ada pelatihan rutin, dokumentasi, dan audit internal menjadi bagian dari sistem yang memastikan kesadaran dan tanggung jawab kolektif dalam setiap produksi. Dengan demikian, HACCP bukan hanya sekedar sistem teknik, tetapi juga pendekatan manajerial dan etis terhadap keamanan pangan. Penerapan HACCP tidak hanya terbatas pada industri besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di sektor pangan juga dapat mengadaptasikan dalam skala yang sesuai. Misalnya, pedagang catering, pembuat kue rumahan, atau pengusaha minuman tradisional bisa menerapkan prinsip HACCP. Sederhananya saja, dengan memastikan kebersihan bahan, sanitasi peralatan, dan suhu penyimpanan yang tepat. Pendekatan ini akan meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas peluang ekspor di masa depan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, HACCP juga menjadi kontribusi terhadap pencapaian atau tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan kedua, tanpa kelaparan, dan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Dengan menjaga keamanan pangan, sistem ini membantu memastikan ketersediaan makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta mendorong sistem produksi pangan yang bertanggung jawab dan berketahanan. Singkatnya saja, yaitu HACCP bukan hanya sekedar alat teknis pengawasan mutu, melainkan juga kerangka manajemen terpadu yang menghubungkan ilmu pengetahuan, regulasi, dan etika bisnis dalam satu kesatuan. Dalam era globalisasi pangan modern, penerapan HACCP merupakan tanda-tanda kematangan industri dan komitmen terhadap keamanan serta kesejahteraan konsumen. Nah, selanjutnya pada slide kedua, yaitu penerapan HACCP di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara pakai pangan, tentang cara produksi pangan olahan yang baik. Sertifikat HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Penerapan sistem HACCP di Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan pangan nasional serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dalam konteks industri pangan, HACCP bukan hanya sekedar standar teknis, melainkan juga bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam melindungi konsumen dan dari risiko pangan yang tidak aman. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan BSN telah mengembangkan regulasi, pedoman, serta mekanisme sertifikasi yang mendukung implementasi sistem ini.
Salah satunya yaitu regulasi utama yang menjadi dasar penerapan HACCP di Indonesia adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik atau CPPOB. Regulasi ini mengatur bagaimana perusahaan pangan harus menjalankan proses produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku. Dalam peraturan tersebut, HACCP diposisikan sebagai tahapan lanjutan dari penerapan CPPOB. Artinya, sebuah perusahaan dapat menerapkan HACCP-nya, mereka harus terlebih dahulu menerapkan produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kebersihan dan sanitasi sebagaimana diatur dalam CPPOB. BPOM sebagai lembaga pengawasan utama di bidang obat dan makanan memiliki peran sentral dan memastikan bahwa perusahaan pangan di Indonesia mematuhi standar HACCP. BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan dan pemberi sanksi, tetapi juga sebagai fasilitator edukatif yang memberikan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan sistem ini. Dengan demikian, BPOM berperan sebagai penggerak dalam membangun budaya keamanan pangan di Indonesia yang sejajar dengan praktik terbaik internasional. Nah, selain BPOM, BSN juga memiliki peranan penting melalui pengembangan standar nasional Indonesia (SNI) yang selaras dengan standar internasional seperti ISO 2200. SNI ini berfungsi untuk memberikan paduan teknis dan operasional bagi industri dalam menerapkan sistem manajemen keamanan pangan berbasis HACCP. Banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi di Indonesia yang telah diakreditas oleh BSN untuk memberikan pelatihan resmi mengenai penerapan HACCP. Baik untuk industri besar, menengah, maupun usaha kecil dan mikro. Bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk ke luar negeri, sertifikasi HACCP menjadi keharusan. Negara-negara tujuan ekspor, khususnya anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang ataupun Australia, mensyaratkan bahwa produk yang masuk ke pasar mereka itu harus memiliki dari perusahaan yang menerapkan HACCP atau sistem keamanan pangan yang setara. Oleh karena itu, penerapan HACCP di Indonesia ini bukan hanya kebutuhan domestik, melainkan juga strategi peningkatan daya saing internasional. Tanpa penerapan HACCP, banyak produk Indonesia yang akan sulit menembus pasar ekspor karena dianggap belum memenuhi persyaratan keamanan. Namun implementasi HACCP di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat usaha kecil dan menengah. Banyak pelaku UKM yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya sistem ini, sebagaimana masih menganggap HACCP sebagai proses yang rumit dan mahal untuk diterapkan. Padahal dalam praktiknya, sistem ini dapat disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha. Misalnya, pelaku usaha kecil dapat memenuhi dengan langkah sederhana seperti menjaga kebersihan alat, mengontrol suhu, penyimpanan bahan baku, atau memastikan air yang digunakan bebas kontaminasi. Langkah-langkah ini sebenarnya merupakan bagian dari prinsip dasar HACCP. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya merupakan bagian dari prinsip-prinsip dasar HACCP. Pemerintahan Indonesia melalui BPOM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan terus mendorong penerapan HACCP melalui berbagai program pelatihan, pendampingan teknis, dan insentif sertifikasi. Beberapa daerah bahkan telah memiliki Food Safety Center atau Sentral Keamanan Pangan yang membantu UMKM memahami dan menerapkan sistem HACCP secara bertahap.
Program ini biasanya mencakup pelatihan tentang analisis bahaya, penyusunan titik terkendali kritis, serta cara melakukan pemantauan dan tindakan korektif. Tujuannya adalah agar UMKM tidak hanya sekedar memproduksi makanan yang lezat, tetapi juga aman dan memenuhi standar ekspor. Selain itu, sektor perikanan dan hasil laut Indonesia menjadi salah satu contoh sukses penerapan HACCP yang diakui oleh dunia. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjadikan HACCP sebagai standar wajib bagi unit pengolahan ikan yang ingin mengekspor produknya. Setiap UPI harus memiliki tim HACCP internal dan menjadikan program keamanan pangan yang terdokumentasi. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan reputasi produk perikanan Indonesia di pasar global dan mengurangi kasus penolakan produk oleh negara tujuan ekspor akibat isu keamanan pangannya. Selain industri perikanan, sektor susu, minuman, dan produk olahan daging juga sudah menerapkan HACCP secara lebih sistematis. Misalnya banyak perusahaan susu seperti Passion Flag, Indolacto, dan Ultra Jaya telah mengintegrasikan HACCP dalam sistem manajemen mutu. Dalam sistem manajemen mutu mereka bersama dengan standar lain seperti ISO 9001 dan ISO 22000. Integrasi ini memberikan jaminan yang lebih kuat bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kualitas tetapi juga aman untuk dikonsumsinya. Nah, namun demikian, tantangan utama dalam penerapan HACCP di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan sumber daya manusia yang terlatih. Banyak perusahaan kecil tidak memiliki tenaga ahli di bidang keamanan pangan atau tidak mampu menyewa konsultan profesional untuk menyusun dokumen HACCP-nya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Perguruan tinggi yang memiliki program studi teknologi pangan dan gizi misalnya dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan penelitian penelitian terapan tentang HACCP tersebut. Nah, dengan cara ini, Indonesia dapat membangun ekosistem keamanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam mendorong kepatuhan terhadap HACCP. BPOM secara berkala melakukan inspeksi industri pangan dan perusahaan yang terbukti melanggar keamanan tertentu. Baik keamanan pangan dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana tergantung tingkat pelanggarannya. Penegakan hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pangan nasional. Penerapan HACCP di Indonesia juga sejalan dengan visi nasional menuju kemandirian pangan dan daya saing industri sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan meningkatkan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan yang terus bertambah, sistem keamanan pangan seperti HACCP berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan makanan yang aman, sehat, dan berkualitas. Tanpa sistem seperti ini, resiko kontaminasi pangan, wabah penyakit, dan penurunan kepercayaan konsumen akan meningkat yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian nasional. Nah, dengan demikian, HACCP di Indonesia bukan hanya sebuah standar teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tetapi juga komponen strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Melalui sinergi antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan konsumen, penerapan HACCP diharapkan dapat terus diperluas baik di sektor formal maupun informal. Jika diterapkan secara konsisten,
Sistem ini akan membawa Indonesia menuju masa depan di mana setiap makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman, sehat dan berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya konsep atau sistem HACCP. HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Phil Furry Company. Tujuan awalnya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif. Awalnya HACCP lebih banyak digunakan dalam industri pangan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lain-lain sebagainya. Untuk memahami sistem HACCP secara mendalam, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana dan mengapa sistem ini muncul. HACCP ini bukanlah sistem yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari pengembangan pangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesadaran manusia terhadap pentingnya keamanan pangan. Sistem ini lahir dari kebutuhan yang ekstrim memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh astronot NASA benar-benar 100% aman tanpa sedikit pun resiko kontaminasi. Nah, pada tahun 1950-an, ketika Amerika Serikat sedang bersaing dengan Uni Soviet dalam perlombaan menuju luar angkasa, muncul tantangan besar bagaimana menyediakan makanan bagi astronot yang bisa bertahan lama, bergizi tinggi, dan sepenuhnya aman dikonsumsi dalam kondisi gravitasi yang nol. Untuk menjawab tantangan itu, NASA bekerja sama dengan Phil Furry Company, sebuah perusahaan makanan besar di Amerika Serikat. Mereka sadar bahwa metode pemeriksaan pangan konvensionalnya tidak akan cukup pada masa itu. Industri pangan biasanya hanya memeriksa produk setelah diproduksi. Artinya produk diuji secara acak dan bila ditemukan cacat atau kontaminasi, produk tersebut akan dibuang. Namun, pendekatan ini tidak menjamin bahwa semua produk lainnya benar-benar aman, apalagi jika makanan itu akan dibawa ke luar angkasa, di mana kegagalan sedikit apapun bisa mengancam nyawa astronot tersebut. Dari sinilah muncul ide untuk menciptakan sebuah sistem yang mampu mencegah bahaya sebelum terjadinya. Phil Furry bersama NASA mengembangkan pendekatan ilmiah yang dikenal dengan nama Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Sistem ini berfokus pada identifikasi titik-titik kritis dalam proses produksi, yaitu titik-titik di mana bahaya bisa muncul dan menetapkan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah bahaya tersebut sejak awal. Pada masa itu, prinsip HACCP belum seformal sekarang, tetapi ide dasarnya juga sudah jelas, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mereka menyadari bahwa dengan memahami proses produksi dari hulu ke hilir dan mengendalikan setiap tahapnya, keamanan pangan bisa dijamin lebih efektif daripada hanya mengandalkan infeksi produk akhir. Keberhasilan sistem ini dalam misi luar angkasa NASA membuat konsep HACCP mulai menarik perhatian ilmuwan dan industri pangan di seluruh dunia. Setelah NASA membuktikan bahwa sistem ini bisa menjaga makanan tetap steril dan aman selama penerbangan luar angkasa, banyak lembaga pangan sipil yang mulai mengadopsinya. Pada tahun 1971, HACCP pertama kali diperkenalkan sebagai publik dalam National Conference on Food Protection di Amerika Serikat. Sejak saat itu, sistem ini mulai dipelajari oleh lembaga-lembaga pengawasan pangan seperti FDA dan USDA. Dua lembaga ini kemudian mengembangkan paduan penerapan HACCP di berbagai industri pangan seperti pengalengan makanan, daging olahan, ikan, produk susu, dan lain sebagainya.
Nah, pada dekade 1980-an, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan FAO mulai mengadopsi HACCP sebagai kerangka global untuk sistem keamanan pangan. Hal ini menandai titik penting dalam sejarah HACCP, karena sejak saat itu sistem ini menjadi standar internasional yang diakui lintas negara. FAO dan WHO kemudian menyusun pedoman internasional penerapan HACCP yang hingga kini menjadi acuan global. Kodeks mendefinisikan HACCP sebagai sistem yang mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang signifikan, baik keamanan pangan. Pedoman ini juga menetapkan 7 prinsip utama HACCP yang kini diterapkan di seluruh dunia. Selain berperan dalam menjamin keamanan pangan, HACCP juga membantu industri dalam hal efisiensi produksi. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan dapat mengidentifikasikan titik-titik proses yang rawan kesalahan dan memperbaiki lebih awal, sehingga dapat mengurangi pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Nah, misalnya, jika diketahui bahwa suhu pemasakan seringkali tidak konsisten, perusahaan dapat segera memperbaiki mesin atau memperbaharui prosedur kerja sebelum terjadi kontaminasi masak. Lebih jauh lagi, sistem HACCP juga mendorong terciptanya budaya kerja berbasis kualitas. Setiap karyawan dari level operator hingga manajer didorong untuk memahami pentingnya keamanan pangan dan bertanggung jawab terhadap setiap tahap prosesnya. Prinsip quality start with everyone, mutu dimulai dari semua orang, menjadi dasar budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Kini, lebih dari 60 tahun sejak pertama kali dikembangkannya, HACCP telah menjadi bahasa universal dalam dunia keamanan pangan. Setiap negara memiliki implementasi sendiri, namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu analisis bahaya dan pengendalian titik kritis untuk menjamin keamanan produk pangan. Perjalanan HACCP dari laboratorium NASA hingga pabrik-pabrik pengolahan makanan di seluruh dunia menunjukkan bahwa bagaimana inovasi ilmiah dapat berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Sistem ini telah menyelamatkan jutaan orang dari penyakit bawaan makanan dan menjadi fondasi bagi ekonomi pangan global dan lebih aman dan berkelanjutan. Nah, tujuan HACCP adalah untuk mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi di setiap tahap produksinya, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Manfaat penerapan HACCP meliputi yang pertama, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk tidak aman, dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi nasional maupun internasional, meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan, membantu perusahaan dalam audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. HACCP tidak hanya dirancang sebagai alat teknis untuk mengawasi keamanan pangan, melainkan juga sebagai kerangka manajemen yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap produk makanan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat bebas dari bahaya yang dapat mengancam kesehatannya. Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu mencegah bahaya sebelum terjadi, bukan menunggu sampai masalah ditemukan di akhir proses. Dalam konteks industri pangan modern, tujuan ini menjadi semakin penting dalam meningkatkan rantai pasok pangan saat ini yang sangat panjang dan kompleks di lintas negara.
HACCP berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksinya. Bahaya ini dapat bersifat biologis, kimia, atau fisik. Setiap tahap dalam proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, berpotensi menjadi sumber kontaminasi jika tidak dikendalikan dengan baik. Dengan HACCP, perusahaan dapat memetakan di mana titik-titik kritis dalam proses tersebut berada dan menetapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat. Misalnya, dalam proses produksi susu, suhu pemanasan harus mencapai titik tertentu untuk membunuh bakteri patogennya. Tetapi tidak boleh terlalu tinggi agar tidak merusak kandungan gizinya. HACCP menetapkan batas suhu dan waktu sebagai batas kritis yang wajib dipantau terus-menerus. Pendekatan semacam ini jauh lebih efisien daripada menunggu hasil uji laboratorium setelah produk selesai. Jika sistem HACCP berjalan dengan baik, potensi bahaya bisa dicegah sebelum mempengaruhi produk dan kerugian akibat penarikan atau keracunan massal yang dapat dihindarinya. Nah, dengan demikian, tujuan utama HACCP bukan hanya melindungi konsumen dari penyakit bawaan makanan, tetapi juga melindungi reputasi perusahaan dan stabilitas ekonomi sektor pangan. Kepercayaan konsumen adalah alat paling berharga bagi industri pangan. Dalam dunia yang semakin transparan dan kompetitif ini, banyak masyarakat yang kini lebih kritis terhadap apa yang mereka konsumsi. Mereka tidak hanya menilai rasa atau harga, tetapi juga memperhatikan proses produksinya, bahan yang digunakan, atau jaminan keamanannya. Sertifikasi HACCP berfungsi sebagai jaminan mutu yang dapat dipercaya ketika sebuah produk menampilkan label sertifikat HACCP-nya atau lebih diverifikasikan oleh lembaga pengawasan seperti BPOM atau lembaga sertifikat independen lainnya. Konsumen akan merasa lebih yakin bahwa produk tersebut telah melalui proses yang aman dan terkontrol. Kepercayaan ini memiliki dampak besar bagi bisnis. Konsumen yang percaya pada keamanan produk cenderung menjadi pelanggan tetap, dan mereka juga akan berperan sebagai duta merek yang merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan brand image, yaitu memperluas bangsa pasar dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Salah satu manfaat terbesar dari HACCP adalah kemampuan untuk mengurangi resiko kontaminasi produk. Kontaminasi pangan bisa menyebabkan penyakit serius seperti keracunan makanan, infeksi bakteri, atau bahkan kematian. Kasus seperti wabah Salmonella, Listeria, dan E. yang pernah menjadi di berbagai negara telah menyebabkan ribuan korban dan kerugian menjadi miliaran dolar. Kerugian ekonomi akibat produk tidak aman bisa sangat besar. Selain biaya penarikan produk, perusahaan juga menanggung kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan pasar. Dalam beberapa kasus, perusahaan bisa kehilangan izin edar atau menghadapi tuntutan hukum. HACCP membantu mencegah hal ini dengan mendeteksi potensi masalah sejak dini dan memberikan mekanisme perbaikan cepat bila terjadi penyimpangan. Dalam dunia perdagangan pangan global, kepatuhan terhadap regulasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Banyak negara mensyaratkan bahwa produk pangan yang masuk ke pasar mereka harus berasal dari fasilitas yang telah menerapkan HACCP atau sistem yang setara, misalnya Uni Eropa. Mereka mewajibkan setiap produsen yang mengekspor produk ke wilayahnya untuk memiliki sistem keamanan pangan yang berbasis dengan HACCP. Selain itu, lembaga seperti BSN, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KPP juga mensyaratkan bahwa penerapan HACCP di sektor-sektor tertentu, khususnya produk perikanan ekspor,
Perusahaan yang mematuhi sistem ini akan lebih mudah dalam proses audit, infeksi, dan sertifikasi, serta lebih siap menghadapi tuntutan hukum bila terjadi masalah. Nah, dari segala hal yang telah saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari HACCP tidak hanya sekedar mencegah bahaya, tetapi juga membangun sistem produksi pangan yang berkelanjutan, efisien, dan terpercaya. Manfaat tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas. HACCP juga menciptakan hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen yang melalui kepercayaan yang dibangun dari bukti-bukti ilmiah dan transparansi proses produksinya. Sistem ini juga memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa produk lokal mampu bersaing di pasar global tanpa mengorbankan aspek keselamatan. Pada akhirnya, penerapan HACCP bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen moral dan profesional dalam menyediakan makanan yang aman, sehat, dan berkualitas untuk semua. Ada 3 jenis bahaya utama yang dianalisis dalam HACCP. Yang pertama yaitu bahaya biologis, yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Contohnya Salmonella dan E. coli Listeria. Yang kedua yaitu bahaya kimiawi, yang melibatkan kontaminasi bahaya kimia seperti pestisida, logam berat, dan adif pangan berlebihan atau racun alami. Contohnya seperti aflatoksin, merkuri, dan sisa-sisa obat. Yang ketiga yaitu bahaya fisik, yang disebabkan oleh benda asing dan makanan dalam makanan seperti kaca, logam, plastik, atau serpihan kayu yang dapat menyebabkan cedera pada konsumennya. Nah, dalam sistem HACCP ini, langkah paling awal dan yang paling penting adalah analisis bahaya atau yang disebut dengan hazard analysis. Tujuan ini adalah untuk mengenali semua potensi bahaya yang bisa terjadi selama proses produksi pangan tersebut, tanpa memahami jenis-jenis bahaya. Sistem HACCP ini tidak dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang mungkin muncul di setiap tahap produksinya, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Dalam bahaya biologis merupakan ancaman paling umum dalam pangan karena melibatkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Mikroorganisme ini dapat tumbuh dengan cepat dalam kondisi yang mendukung seperti suhu ruang, kelembaban tinggi, atau makanan yang kaya nutrisi. Selanjutnya yaitu pencegahan bahaya biologis dilakukan dengan menjaga kebersihan, yaitu sanitasi atau kontrol suhu, serta pelatihan pekerja tentang cara menangani makanan dengan aman. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia bersifat serius karena dampaknya sering terjadi tidak langsung terasa. Bisa muncul setelah jangka panjang, misalnya kerusakan organ hati, gangguan saraf, atau kanker. Oleh karena itu, pengendalian bahaya kimia dilakukan dengan pengawasan bahan baku, penggunaan bahan tambahan sesuai regulasi, dan pengujian residu kimia secara berkala. Di Indonesia, BPOM telah menetapkan batas maksimum residu atau BMR dan batas aman penggunaan aditif pangan yang melalui berbagai peraturan seperti BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang CPPOB dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 033 tahun 2012 tentang BTP Badan Bahan Tambahan Pangan. Penerapan HACCP ini membantu memastikan bahwa bahan kimia tidak memiliki ambang batas tersebut. Nah, selanjutnya ada bahaya fisik, yang dimana untuk mencegah bahaya fisik ini, perusahaan harus memastikan peralatan dalam kondisi baik, melakukan inspeksi visual secara rutin, dan memasang metal detektor atau saringan magnetik pada jalur produksi.
Selain itu, penerapan prosedur kebersihan pribadi bagi pekerja sangat penting untuk menghindari kontaminasi dari pakaian, perhiasan, atau rambut. Hubungan ketiga jenis bahaya ini seringkali berkaitan satu sama lain. Misalnya, peralatan yang kotor dapat menjadi tempat tumbuh mikroba atau penggunaan bahan pembersih berlebihan bisa meninggalkan residu pada makanan. Oleh sebab itu, sistem HACCP menuntut pendekatan yang terpadu dan menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu aspek. Pendekatan ini tidak hanya mencegah keracunan dan penyakit bawaan makanan, tetapi juga memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen benar-benar aman, bermutu, dan memenuhi standar nasional maupun internasional HACCP. HACCP mengajarkan bahwa keamanan pangan bukanlah hasil kebetulan, melainkan hasil dari pengendalian sistematis, disiplin operasional, dan tanggung jawab kolektif seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pangannya. Nah, dalam sistem HACCP ada yang dimaksud dengan batas kritis adalah parameter kuantitatif atau kualitatif yang menjadi tolak ukur apakah proses produksi masih berada dalam kondisi aman atau tidak. Konsep ini dapat diibaratkan seperti batas aman dalam sistem keamanan pangan. Selama proses berada dalam batas tersebut, produk dianggap aman, tetapi jika batas itu terlampaui, maka produk berpotensi berbahaya dan memerlukan tindakan korektif segera. Batas kritis ditetapkan pada titik kendali kritis, yaitu tahap dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Misalnya, dalam proses pemasakan ayam beku, CCP-nya adalah tahan panas. Batas kritisnya bisa berupa suhu minimum 75 derajat Celcius selama 15 detik. Jika suhu tidak mencapai batas tersebut, maka bakteri seperti Salmonella mungkin masih bisa bertahan hidup dan produk menjadi tidak aman. Karakteristik dan fungsi batas kritis. Fungsi utamanya yaitu meliputi sebagai tolak ukur keamanan pangan, sebagai dasar pengambilan keputusan, dan sebagai alat verifikasi. Penetapan batas kritis harus berdasarkan bukti ilmiah, bukan perkiraan atau pengalaman semata. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengacu pada standar internasional, regulasi pemerintah, atau hasil penelitian ilmiah yang relevan. Batas kritis berbeda-beda tergantung jenis produk dan prosesnya. Sebagai contoh penelitian, mikrobiologi menunjukkan bahwa sebagian besar bakteri patogen mati pada suhu di atas 70 derajat Celcius selama beberapa detik. Berdasarkan data tersebut, batas kritis ditetapkan untuk memastikan bakteri-bakteri benar-benar hancur tanpa merusak produk. Penetapan batas kritis juga perlu mempertimbangkan variasi proses di lapangan. Suhu di bagian tengah produk misalnya bisa berbeda dengan suhu di permukaan. Oleh karena itu, batas kritis harus memberikan margin keamanan yang cukup agar tetap aman dalam kondisi produksi normal. Konsekuensi pelanggaran batas kritis. Jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi, maka dianggap
terjadi penyimpangan. Dalam situasi ini, perusahaan wajib segera melakukan tindakan korektif, misalnya mengulang proses seperti pemanasan ulang, menghentikan produksi sementara untuk dievaluasi, atau menarik kembali produk yang sudah keluar dari batas amannya, dan juga melakukan penyelidikan penyebab dan pencegahan agar tidak Tanpa adanya batas kritis yang jelas, penyimpangan sulit terdeteksi dan resiko kontaminasinya meningkat. Oleh karena itu, penetapan dan pemantauan batas kritis menjadi kunci keberhasilan HACCP-nya. Selanjutnya yaitu pentingnya dokumentasi. Setiap hasil pemantauan batas kritis harus dicatat dengan teliti. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti penerapan HACCP, data audit dan verifikasi, atau dasar untuk analisis tren produksi, misalnya kecenderungan suhu mesin menurun. Catatan yang baik menunjukkan bahwa perusahaan mendeteksi masalah lebih cepat dan memperbaiki proses sebelum timbul kerugian besar. Kesimpulan dari batas kritis yang mana yaitu adalah batas kritis adalah jantung dari sistem HACCP karena menjadi titik penentu antara produk yang aman dan tidak aman. Melalui penetapan batas yang ilmiah, pemantauan ketat, dan dokumentasi yang akurat, industri dapat menjamin bahwa setiap produk yang keluar dari fasilitas mereka memenuhi standar keamanan pangan tertinggi. Dengan kata lain, batas kritis adalah garis pertahanan terakhir sebelum produk mencapai konsumen, dan menjaga agar garis itu tidak dilanggar adalah tanggung jawab seluruh sistem HACCP. Selanjutnya yaitu pemantauan atau disebut dengan monitoring. Pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP dan batas kritis yang telah diterapkan. Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangannya. Secara definisi, pemantauan dalam HACCP adalah kegiatan pengamatan atau pengukuran secara terencana dan berkala terhadap parameter-parameter tertentu pada CCP untuk memastikan bahwa proses produksi tetap terkendali. Tujuan utama dari kegiatan ini meliputi yang pertama yaitu menjaga proses tetap terkendali agar parameter seperti suhu, waktu, pH, dan kelembaban tidak melampaui batas kritis, mendeteksi penyimpangan secepat mungkin, memberikan bukti dokumentasi, membantu proses audit dan verifikasi. Tahap pemantauan pelanggaran terhadap batas kritis bisa tidak terdeteksi dan produk berbahaya bisa lolos ke pasaran. Oleh karena itu, pemantauan tidak hanya penting secara teknis tetapi juga secara hukum dan etikanya. Selanjutnya ada prinsip dasar pemantauan. Dalam HACCP, pemantauan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, konsistensi, ketepatan, objektivitas, keterlacakan, dan tanggung jawab. Dengan prinsip ini, pemantauan bukan hanya aktivitas rutin tetapi juga mekanisme kendali mutu yang terstruktur. Selanjutnya ada metode pemantauan, ada langsung dan tidak langsung. Secara umum, metode pemantauan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan di lokasi proses secara real time menggunakan alat ukur yang menunjukkan hasil secara langsung. Contohnya, termometer digital pada alat pasteurisasi untuk membantu suhu pemanasan susu. Sensor pH otomatis di tangki fermentasi dan alat detektor logam di jalur pengemasan. Metode ini sangat efektif karena hasilnya bisa segera diketahui. Jika ada penyimpangan, tindakan korektif bisa dilakukan saat itu juga. Yang kedua yaitu pemantauan tidak langsung. Pemantauan tidak langsung ini dilakukan dengan mengambil sampel dan menganalisis secara berkala di laboratorium. Contohnya, pengujian
pengujian mikrobiologi terhadap produk akhir, analisis kadar air atau aktivitas air, pemeriksaan residu kimia atau logam berat. Walaupun hasilnya tidak secepat pemantauan langsung, metode ini berguna untuk verifikasi tambahan terhadap efektivitas sistem yang sudah berjalan. Kedua metode tersebut biasanya saling melengkapi. Pemantauan langsung menjaga keamanan proses harian, sementara pemantauan tidak langsung memastikan validitas jangka panjang dari seluruh sistemnya. Komponen utama dalam pemantauan yaitu apa yang dipantau, bagaimana pemantauan dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasil dicatat. Sebagai contoh konkret dalam industri minuman teh kemasan, CCP utama mungkin terdapat pada Sebagai contoh konkret dalam industri minuman teh kemasan, CCP utama mungkin terdapat pada proses pemanasan air untuk sterilisasi. Parameter yang dipantau adalah suhu dan waktu pemanasannya. Metode pemantauan menggunakan termometer otomatis. Frekuensinya setiap batch produksi dan penanggung jawab adalah supervisor produksi. Semua hasil dicatat, ditandatangani dan diverifikasi oleh manajer mutu setiap harinya. Pemantauan adalah tahapan operasional paling krusial dalam HACCP. Ia berfungsi sebagai sistem deteksi dini untuk memastikan bahwa setiap titik terkendali kritis dan selalu berada dalam batas aman. Tanpa pemantauan, HACCP hanya menjadi dokumen tanpa makna. Namun dengan adanya pemantauan yang disiplin, terukur, dan terdokumentasi, sistem ini menjadi alat nyata untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjaga reputasi industri pangan. Melalui pemantauan yang efektif, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun budaya keamanan pangan, yaitu komitmen seluruh karyawan terhadap tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan setiap produk yang mereka hasilkan. Selanjutnya ada tindakan koreksi, di mana dalam sistem HACCP, tindakan koreksi adalah langkah nyata yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan dari batas kritis pada titik terkendali. Tahapan ini merupakan bentuk respon operasional dan manajerial untuk memastikan bahwa produk yang telah atau sedang diproses tetap aman, serta mencegah agar kesalahan yang sama tidak terulang. Jika tahap pemantauan berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi masalah, maka tindakan koreksi adalah mesin perbaikan yang menormalkan kembali sistem tanpa adanya tindakan koreksi yang cepat, akurat, dan terdokumentasinya. Sistem HACCP ini akan gagal menjalankan perannya sebagai pelindung keamanan pangan. Tindakan koreksi dalam HACCP diartikan sebagai serangkaian langkah terencana, yaitu ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis suatu CCP tidak terpenuhi atau terdeteksi penyimpangan dari parameter yang telah ditentukan. Tujuan utama dari tindakan koreksi adalah yang pertama, mengendalikan proses ke kondisi terkendali cepat mungkin, mencegah produk beresiko untuk sampai ke konsumen, mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utama dari penyimpangan, dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Dengan kata lain, tindakan koreksi bukan sekedar memadamkan api, tetapi juga menganalisis sumber apinya agar tidak terjadi lagi. Penyimpangan dalam HACCP biasanya terdeteksi melalui data pemantauannya. Misalnya data suhu masakan ayam turun di bawah 75 derajat Celcius selama proses berlangsung. Ketika hal ini terjadi, operator harus segera melaporkan penyimpangan kepada penanggung jawab HACCP-nya untuk melakukan tindakan koreksi.
Pentingnya untuk diingatkan bahwa setiap detik keterlambatan dapat meningkatkan resiko kontaminasi mikrobanya, kerusakan kimia atau cacat fisik pada jenis-jenis tindakan koreksi. Yang pertama adalah tindakan koreksi langsung, yang dimana langkah ini dilakukan segera setelah penyimpangan terdeteksi untuk mengamankan produk dan memperbaiki kondisi prosesnya. Contohnya yaitu mengulang proses pemanasan. Tindakan langsung ini bersifat relatif, tetapi penting juga untuk mencegah produk cacat masuk ke pasar. Yang selanjutnya adalah tindakan pencegahan jangka panjang. Setelah penyimpangan diperbaiki, perusahaan perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap akar masalah, yaitu berapa metode yang umum digunakan, antara lain yaitu analisis 5 why, menggali penyebab hingga 5 tingkat pertanyaan. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menentukan langkah pencegahan permanen seperti pelatihan ulang karyawan, perawatan mesin rutin, atau revisi SOP. Dengan demikian, tindakan koreksi tidak berhenti pada perbaikan sesaat, tetapi juga berorientasi pada perbaikan sistem jangka panjang. Tindakan koreksi adalah bagian krusial dari sistem HACCP yang memastikan setiap penyimpangan segera diidentifikasi, diperbaiki, dan dicegah agar tidak terulang. Tanpa tindakan koreksi yang cepat dan tepat, seluruh sistem keamanan pangan akan rapuh. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun mekanisme respon yang efisien, didukung oleh tim yang kompeten, dokumentasi lengkap, serta komitmen manajemen terhadap perbaikan berkelanjutan. HACCP tidak hanya berbicara tentang pengendalian proses, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk melindungi konsumennya. Setiap tindakan koreksi yang dilakukan dengan benar bukan hanya memperbaiki produk, melainkan juga memperkuat kepercayaan publik bahwa industri pangan memiliki integritas dan profesionalisme dalam menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya ada titik kendali dan titik kendali kritis. Titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Titik kendali kritis adalah tahapan di mana pengendalian paling penting harus dilakukan agar bahaya keamanan pangan tidak menimbulkan resiko bagi konsumennya. Dalam sistem HACCP, istilah titik kendali atau control point dan titik kendali kritis, critical control point, seringkali membingungkan bagi mahasiswa dan praktisi baru. Padahal, membedakan keduanya adalah kunci untuk memahami bagaimana sistem HACCP bekerja secara efektif. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai titik pengawasan dalam proses produksi, tetapi memiliki tingkat urgensi dan konsekuensi yang berbeda terhadap keamanan pangannya. Secara umum, control point atau CV adalah setiap titik langkah atau prosedur dalam proses produksi di mana pengendalian dapat dilakukan untuk menjaga mutu atau keamanan produk. Namun tidak semua CP berdampak langsung pada keamanan pangan. Sedangkan critical control point atau CCP adalah titik atau langkah yang sangat penting di mana pengendalian harus dilakukan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya signifikan ke tingkat yang dapat diterima. Artinya, semua CCP atau CP, tetapi tidak semua CP adalah CCP. Perbedaan ini menunjukkan bahwa
CCP memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan konsumen, sementara CP lebih banyak berhubungan dengan mutu, efisiensi, atau penampilan produk. Fungsi dan tujuan CCP dalam sistem HACCP fungsi utamanya dari penetapan CCP adalah untuk menentukan titik-titik kunci di mana pengendalian harus diterapkan secara ketat agar bahaya pangan tidak berkembang menjadi resiko nyata. Fungsi CCP antara lain adalah menjamin bahwa setiap bahaya yang teridentifikasi dapat dikendalikan secara efektif. Menjadi fokus utama dalam sistem pemantauan dan audit HACCP. Yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan produk akhir yang tidak efisien dan memberikan dasar bagi setiap tindakan korektif jika batas kritis dilanggar. Dengan kata lain, CCP adalah tembok pertahanan terakhir yang memastikan produk tetap aman sampai ke tangan konsumen. Titik kendali atau CP dan titik kendali kritis CCP adalah tulang punggung dari sistem HACCP. CP membantu menjaga mutu dan efisiensi produk, sedangkan CCP menjamin bahwa bahaya utama dikendalikan secara efektif agar produk tetap aman. Menetapkan CCP memerlukan analisis ilmiah, data yang valid, serta koordinasi agar departemen setiap CCP yang diawasi dengan baik akan mencegah potensi kerugian besar baik bagi industri maupun konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan HACCP sangat ditentukan oleh kemampuan industri dalam mengidentifikasikan, memantau, dan menindaklanjuti CCP secara disiplin dan konsisten. Tanpa CCP yang kuat, sistem HACCP hanya menjadi teori, tetapi dengan CCP yang dijalankan dengan benar, ia menjadi benteng utama dalam keamanan pangan nasional dan global. Contoh penerapan prinsip HACCP. Yang pertama yaitu industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang kedua yaitu pada industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu, bleaching, kontrol kebersihan air, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga yaitu contoh industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang.